Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview sebuah film yang berjudul Titisan Genderuwo. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi film-film selanjutnya. Kalung ini membawa malapetaka untuk semua orang. Barang siapa yang menemukannya, maka hidupnya akan sial. Kepercayaan zaman dulu membuat wanita ini menaruh dendam selama ini. Dia menunggu lahirnya titisan genderuwo yang akan membalaskan dendamnya. Diperlihatkan seorang pria bernama Bram, petugas kantor pedesaan, kerja hingga hampir maghrib. Setelah dia melihat kalender, ternyata malam ini adalah malam Jumat. Konon katanya di malam itu akan ada banyak kesialan. Tak mau kesialan itu terjadi padanya, dia buru-buru mengemasi berkas-berkasnya dan segera pulang. Namun saking terburu-buru, berkas-berkas itu berhamburan di lantai bawah meja kerjanya. Saat dia hendak mengambilnya, matanya melihat sepasang kaki berbulu yang membuatnya terkejut. Apa itu? Lalu dia memastikan kembali, tapi sayangnya sudah menghilang. Tanpa membuang banyak waktu, dia segera keluar dari kantornya dan berpapasan dengan seorang pria Belum pulang. yang membuatnya terkejut. Saat dia telah mengendarai motornya, sosok genderuwo itu melihatnya dari samping pintu. Di pertengahan jalan, tiba-tiba istrinya menelponnya, memintanya membelikan mie ayam. Terpaksa Bram harus putar balik menuju penjual mie ayam itu. Setelah memesan 1 bungkus mie ayam, Bram memfoto warung itu. Tanpa dia sadari, pesugihan warung itu yang berwujud pocong ikut terfoto. Sedangkan di tempat lain, istri Bram yang baru selesai mandi dikejutkan oleh Bram yang cepat sekali sampai rumah dan tiba-tiba dia mengajaknya. Tak lama setelah selesai pintu depan diketuk sangat keras. Terlihat Bram meneriaki nama istrinya sambil menenteng sebungkus mie ayam. Setelah pintunya dibuka, otomatis istrinya terkejut dong. Apalagi Bram mengomel-ngomel dan berkata baru saja pulang selarut itu hanya gara-gara mie ayam. Istrinya bingung, lalu tadi yang dengannya siapa? Saat Bram memasuki kamarnya, istrinya menjerit histeris setelah melihat Mbak Kunti duduk di atas motornya. Dan dia pingsan deh. Ketika dia sadar, dia histeris ketakutan melihat Bram. Mengira Bram di depannya bukanlah Bram suaminya. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Bram memastikan keadaan istrinya. Dia mengintip dari pintu. Saat dia mau menutup pintunya, istrinya menghampirinya dan berkata, dia takut dan tak ingin ditinggal sendirian. Padahal sudah 2 hari Bram gak kerja demi menemani istrinya, tapi hari itu pengecualian karena staf dari kecamatan akan datang dan Bram harus menemuinya. Tapi Bram sebelumnya meminta istrinya menceritakan apa yang terjadi padanya. Ketika istrinya sudah bercerita, Bram menahan emosi karena apa yang dia takutkan selama ini telah terjadi. Istrinya telah bercinta dengan genderuwo yang menjelma menjadi dirinya. Istrinya sampai berlutut memohon ampun kepada Bram dan dia pasrah kalau Bram menceraikannya. Tapi rasa sayang Bram sangatlah besar padanya, apalagi Bram telah berjanji akan bersamanya hingga tua nanti. Istrinya takut jika genderuwo itu kembali lagi datang dan menemuinya dalam wujud suaminya. Akhirnya mereka membuat kesepakatan jika istrinya memanggil nama Bram, lalu Bram memegang telinga kirinya menggunakan tangan kanannya, berarti itulah Bram yang asli. Terlihat di pertengahan jalan persawahan, Bram menghentikan motornya, lalu dia melampiaskan emosinya dengan berteriak. Kenapa harus aku Tuhan? Terlihat istri Bram yang akan mandi tiba-tiba melihat sosok wanita tua di luar rumahnya. Ketika dia membuka pintu, wanita tua itu sudah tidak ada. Hari berganti hari dan bulan pun berganti bulan hingga 2 bulan kemudian. Terlihat istri Bram muntah-muntah. Setelah Bram memastikan apa yang terjadi pada istrinya, dia pun menduga apa yang dia takutkan telah terjadi, yaitu istrinya Hamidun, anak genderuwo. Malam harinya terlihat Bram menemui orang pintar, lalu orang pintar itu meminta Bram mengingat-ingat apa yang selama ini dilakukannya dengan istrinya. Bram pun teringat sebuah kalung yang didapatkannya di tanah tempat dia kencing. Lalu orang itu menyuruh Bram pulang mengambil kalung itu dan tak lama sosok genderuwo itu mendatangi orang itu.
Terlihat Bram membongkar lemari pakaiannya mencari kalung itu karena seingat dia dulu kalung itu disimpan di bawah tumpukan baju. Ternyata diam-diam istrinya mengubur di tanah pekarangan rumahnya karena mengira suaminya mengikuti ilmu sesat, dan istrinya pun pura-pura nggak tahu ketika Bram bertanya padanya. Setelah itu istrinya kembali mual-mual. Bram menghampirinya dan mengatakan dia hamil. Memang Bram selama 4 tahun menanti kehamilan istrinya, tapi anaknya bukan anak genderuwo. Dan Bram berkata suruh membuang bayi itu, dia nggak sudi. Keesokan harinya terlihat Bram menemui orang pintar itu lagi. Ketika dia memanggil-manggil namun gak ada sahutan dari orang itu. Tiba-tiba ada darah menetes di atas tempat Bram duduk. Ketika dia mendongak ke atas, ternyata orang itu telah tewas terbunuh. Di sini juga diperlihatkan emak-emak gibah waktu belanja sayur keliling. Mereka sedang gibahin istri Bram yang hamidun anak genderuwo. Kebetulan istri Bram baru aja datang berbelanja. Salah satu di antara mereka bertanya, gimana rasanya ama yang berbulu? Enak ya sama yang berbulu. Gak mau merespon, istri Bram langsung membayar semua belanjaannya lalu pergi. Setelah itu terlihat istrinya terlihat kalut membayangkan kehamilannya itu dan suaminya gak sudi atas bayi di dalam kandungannya. Juga cemuhan para warga tadi sehingga membuatnya ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jembatan. Tapi niatnya itu digagalkan oleh dua bocah yang kebetulan lewat. Malam harinya saat Bram baru aja mencuci wajahnya, istrinya memanggilnya. Saat dia datang, istrinya langsung menodongkan pisau ke arahnya. Sontak aja Bram pun teringat kesepakatannya dulu dengan istrinya. Dia langsung memegang telinga kirinya menggunakan tangan kanannya dan pisau itu langsung disingkirkan. Istrinya langsung menangis dalam pelukan Bram. Karena rumah genderuwo, sampai-sampai abang-abang penjaga ronda mengira bayangan orang pakai sarung adalah genderuwo, padahal nyatanya abang botak. Waktu pun telah berlalu, kini waktunya kelahiran anak genderuwo itu. Terlihat istri Bram sedang berjuang melahirkan dengan bantuan nenek-nenek. Bram terlihat ketakutan, bukan takut terjadi sesuatu pada anak dan istrinya, tapi takut karena bayi setan itu akan lahir. Setelah bayi itu lahir, nenek-nenek yang membantu persalinan istri Bram dibunuh oleh genderuwo saat dia pulang. Waktu pun berlalu hingga 8 tahun kemudian, bayi setan itu kini telah berusia 8 tahun. Terlihat saat Bram sedang sarapan, anak itu menatap Bram dengan tatapan tidak suka sambil memegang pisau. Bram cuek dan ingin segera berangkat ke kantornya. Sebelum berangkat, Bram berkata pada istrinya, urus anak setan itu. Setelah kepergian Bram, istrinya mengganti menu sarapan anaknya dengan daging ayam mentah. Saat istrinya sedang menjemur pakaian, dia melihat kembali sosok wanita tua yang pernah dilihatnya dulu. Buru-buru dia masuk ke dalam rumah dan mengajak anaknya bersembunyi masuk kamar. Malam harinya sepulang dari kantor, dia melihat anak itu sedang bermain bersama genderuwo. Saat melihat wajah kesal Bram, istrinya berkata jangan terlalu memperlihatkan ketidaksukaannya pada gendis putrinya. Dia juga nggak mau terlahir jadi anak setan. Setelah mengatakan itu, dia menemui anaknya yang masih bermain bola selarut itu. Lalu dia mengajaknya tidur, tapi melihat bola anaknya masuk ke bawah ranjang, dia hendak mengambil dan seketika menjerit saat tangan genderuwo bersentuhan dengan tangannya. Dan akhirnya pingsan. Bram yang mendengar jeritan istrinya malah acuh dan melanjutkan mengerjakan tugas kantornya. Lalu dia mendengar tangisan istrinya. Ketika dia menghampirinya, istrinya minta peluk. Saat Bram akan memeluknya, istrinya berubah wujud menjadi genderuwo lalu membunuhnya. Di pagi harinya, istri Bram terbangun dari pingsannya. Dia mencari dan memanggil suaminya namun tak ada sahutan. Kemudian dia melihat bercak darah di lantai dan menuju lemari. Saat lemari itu dibuka, dia histeris melihat suaminya telah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Setelah pemakaman suaminya selesai, istri Bram lagi-lagi melihat wanita tua itu berada di pemakaman. Melihat itu, dia langsung bergegas mengajak anaknya pergi dari sana. Malam harinya terlihat genderuwo itu akan mengambil anaknya. Istri Bram gak akan menyerahkan putrinya, apalagi genderuwo itu yang telah membunuh suaminya.
Lalu istri Bam mengambil kembali kalung yang pernah dia kubur di pekarang rumahnya. Tak lama wanita tua itu datang dan mengaku sebagai dendam masa lalu dan memintanya menyerahkan kalung itu agar semua masalah selesai. Saat istri Bam hendak memberikan kalung itu, tiba-tiba kakinya ditarik oleh tangan genderuwo dan diseret masuk. Kemudian wanita tua itu menyuruh si anak genderuwo menghancurkan kalung itu menggunakan darah ayam hitam untuk menyelamatkan ibunya. Ketika kalung itu terbakar, maka terbakar pula genderuwo itu dan istri Bam terselamatkan dari maut. Film pun selesai dengan adegan ibu dan anak itu saling berpelukan. Hehehe, walau kurang greget tapi terima kasih sudah menonton teman-teman.